Shalom Jemaat Mount Olive Family. Kita bertemu kembali dalam ibadah online kali ini. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati, siapkan pikiran kita. Ibadah hari ini juga akan disertai dengan perjamuan kudus. Biar kiranya kita semua boleh diberkati oleh Tuhan. Kita boleh mengingat akan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Dan karena besarnya Dia, Allah yang begitu besar, Allah yang layak untuk kita tinggikan. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa bersama-sama. Kami sungguh kagum akan Engkau Tuhan. Engkau adalah Allah yang begitu besar, begitu ajaib. Penyertaan-Mu sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Pemeliharaan-Mu, kasih-Mu sungguh sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkaulah penyelamat kami, kekuatan dalam kehidupan kami, penolong kami dalam kesesakan. Engkaulah semuanya, segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Karena itu sebentar Bapa, kami mau menaikkan pujian bagi nama-Mu. Kami mau meninggikan Engkau, betapa besarnya Allah kami, Allah yang penuh kuasa, Allah yang begitu terpuji, layak untuk disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau yang memberkati setiap kami, Engkau yang hadir dalam setiap hati kami, dimanapun kami berada Tuhan. Biar sungguh-sungguh kami boleh merasakan hadirat-Mu, sekalipun kami hanya melakukannya ini secara online. Namun kami yakin dan percaya Tuhan Engkau hadir dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau siapkan sungguh-sungguh hati kami, pikiran kami. Kami mau menaikkan pujian bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak untuk ditinggikan. Terima kasih Yesus. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Katakan lagi, besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Katakan sama-sama, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus,
bangsa memuji menyembah Engkau Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Terpujilah nama-Mu Tuhan, layaklah segala bangsa memujilah menyembah-Mu. Yesus, layaklah Kau disembah. Mari angkat suaramu, sembah Dia. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kau Allah yang kudus, Allah yang besar, Allah yang mulia. Terpujilah nama-Mu. Kami sembah Kau Yesus, Kau yang layak. Kami sembah Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami sembah Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Layaklah segala bangsa memuji-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Amin. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya, terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Engkau Allah untuk dipuji dan disembah. Untuk itu kami mau lebih-lebih lagi masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Besarlah Tuhan, Engkau layak dipuji. Besarlah namanya dan kekallah kuasanya. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati. Besar Tuhan dan layak dipuji. Besar namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi
Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Yesus Allah perkasa. Haleluya, besarlah Tuhan. Besar Tuhan dan layak dipuji, besar namanya, kekal kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungan-Nya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita sungguh-sungguh siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita naikkan pujian ini. Pujian yang menyatakan bahwa Dialah penolong kita dalam kesesakan, Dialah kekuatan dalam hidup kita, Dialah perlindungan kita, kemenangan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau pelindung aku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Amin. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku.
dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau pelindung aku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kebenaranku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Hanya Engkaulah segala-galanya di dalam hidup kami, Bapa. Hanya Engkaulah yang kami kasihi dan kami hormati di dalam sepanjang hidup kami. Engkau Allah yang benar, Allah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih untuk apa yang sudah Kau lakukan di dalam setiap hidup kami. Kami sungguh sangat bersyukur ya Bapa, untuk semua apapun yang boleh kami alami di dalam dunia ini. Sebab kami terlalu percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami hanya mau bergantung sepenuh kepadamu. Terima kasih untuk pagi ini. Bersama dengan jemaat Tuhan, sekalipun kami dipisahkan oleh jarak, oleh karena pandemi yang masih berlangsung ini, tetapi kami bersyukur kami dapat beribadah kepada Tuhan lewat ibadah online ini. Kami percaya bahwa Engkau melawat kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk kami boleh mendengarkan suara-Mu dan juga bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Urapi kami semua dan sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, supaya hanya nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan di dalam seluruh hidup dan pelayanannya. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Ya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang ada di rumah, cuma ada beberapa yang di gereja ini, petugas-petugas mereka yang melayani, yang ada bersama-sama dengan saya. Saya juga mengucapkan selamat pagi. Saya bersyukur kita semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan, semua sehat, dan saya bersyukur itulah yang menjadi doa saya,
supaya kita semua sehat jasmani, namun lebih daripada itu sehat rohani. Kita boleh tetap merasakan akan hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Jangan terpengaruh dengan pandemi yang ada, sekalipun Tuhan ini semua masih izinkan, karena memang kita nggak tahu kapan pandemi ini akan selesai. Ada seorang dokter yang berkata kepada saya, Desember atau bisa tahun depan baru selesai pandemi ini. Dan kalau saya melihat akhir-akhir ini betapa sungguh sangat menyedihkan, karena jumlah korban yang terinfeksi lebih banyak lagi. Dan bahkan minggu yang lalu tanggal 26 Juli seorang hamba Tuhan juga meninggal dunia akibat pandemi. Baru 3 minggu membuka pelayanan di gerejanya di Surabaya. Maka dari itu kematian itu datangnya secara tiba-tiba, gak pernah kita duga. Maka kita belajar terus untuk kita menjadikan Dia segala-galanya di dalam hidup kita. Itu jaminan dalam hidup kita. Jangan kita berkata, saudara-saudara yang masih muda bilang, oh aku muda, gak mungkin, daya tahan tubuhku kuat, imunitasku tinggi. Saudara, semua kematian itu tidak pandang bulu. Ya, ada yang di daerah tidak jauh dari rumah saya yang meninggal justru anaknya dulu yang masih berumur 23 tahun. Itu 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Kemudian menyusul ayahnya. Terus mamahnya juga sampai masuk rumah sakit. Sampai saat ini saya juga nggak dengar beritanya. Ya, kita nggak tahu kan. Mungkin nggak kena COVID, tapi bisa kena penyakit yang lain kan. Tiba-tiba bangun tidur jatuh, atau sampai kamar mandi kepleset. Kan nggak tahu, sebab hidup ini di tangan Tuhan. Makanya satu hal yang kita harus waspadai, supaya hidup kita ini melekat sama Tuhan, berjalan di dalam rencananya, di dalam kehendaknya. Itu jaminan di dalam hidup kita. Kalau kita benar-benar menjadikan Dia segala-galanya bagi kita. Dan udahlah, di dalam pandemi ini jangan mikir mau belanja, mau apa, mau beli ini, beli itu. Nggak usah. Mall buka pun saya dengar katanya sepi, nggak ada yang datang. Justru banyak toko-toko yang terkenal, merek-merek terkenal yang ditutup. Kan kita nggak tahu, mereka terimbas kan dengan adanya pandemi ini. Maka dari itu, satu-satunya yang bisa menjadi pegangan hidup kita hanya Tuhan. Tuhan yang kita kenal dan kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Dia yang kita pegang. Dan kita menghormati Bapa, Bapa yang agung, Bapa yang ajaib, Bapa yang luar biasa, Bapa yang mengasihi kita. Ya, kembali kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca sebuah ayat yang terdapat di dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang pertama. Ayat yang tidak asing bagi kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya ulang sekali lagi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat ini digemari oleh banyak orang Kristen. Saudara pasti atau mungkin saudara juga sering mengucapkan ini. Oh, aku beriman kok. Pasti Tuhan tolong aku. Yang sakit bilang, aku beriman, aku pasti sembuh. Dan sebagainya, dan sebagainya. Karena merasa bahwa itu iman yang benar di dalam kekristenan.
Tetapi coba kita akan melihat lebih jauh lewat kebenaran ayat ini. Sebab dikatakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang tidak kita lihat? Kalau saya katakan, banyak orang Kristen berkata, oh ya saya belum pernah melihat, saya kepingin rumah yang bagus, saya kepingin mobil yang bagus, saya kepingin saya sembuh dari penyakit yang sedang saya derita, dan sebagainya, dan sebagainya. Bahkan kalau kita mendengar, kita ingat beberapa puluh tahun yang lalu, ini gencar sekali. Iman, dikatakan begitu. Tetapi iman yang mereka, dan ada hamba Tuhan yang mengajarkan itu, iman yang kalau saudara menginginkan sesuatu hal, imani. Kemudian katakan, bayangkan apa yang saudara imani itu. Misalnya, pengen mobil yang bagus, warnanya apa, mereknya apa, bentuknya yang bagaimana, yang keluaran tahun berapa, imani. Terus bilang juga, kalau kamu pengen dapat suami atau istri bagi mereka yang lajang, imani. Kamu kepengen yang mancung, yang pesek, yang pendek, atau yang tinggi. Saya juga mikir-mikir, waktu itu saya masih muda, tapi saya udah menikah, saya juga nggak akan bakalan minta seperti itu gitu loh. Terus saya cuma heran, masa sih seperti itu gitu. Dan banyak gereja-gereja yang mengajarkan hal seperti itu. Dan bahkan waktu zaman itu berkata, kalau saudara datang ke gereja dengan mengendarai sepeda, saudara kepengen punya mobil, nanti di parkiran ada mobil yang seperti apa yang saudara inginkan, saudara pegang, saudara doakan dalam nama Yesus. Waduh, pas dipegang alarmnya bunyi saudara, dikira nanti maling, ya kan? Nah, itu yang berlaku beberapa puluh tahun yang lalu pada waktu saya masih muda. Tetapi saudara, setelah kita belajar akan kebenaran firman Tuhan dengan benar, dengan teliti, maka ternyata iman yang benar itu bukan seperti itu. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ketiga dari pasal yang ke-11 ini, dikatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Maksudnya yaitu dulu kita nggak bisa melihat dunia itu seperti apa, tetapi setelah firman Tuhan yang menjadikan, oleh karena Allah Bapa berfirman, maka kita sekarang melihat dunia ini loh seperti ini. Dan kalau saudara, saya beritahu, kalau saudara baca Alkitab, jangan saudara cuma mengambil satu ayat ya. Kalau Pak Wignyo sering ngomong, jangan ayat ya, kita harus Alkitabiah ya. Kita jangan ambil satu ayat, sebab ayat yang satu selalu berhubungan dengan ayat-ayat yang lain. Dan paling sedikit kita baca satu perikop atau satu pasal, itu kita akan melihat apa yang dimaksud oleh firman Tuhan tentang ayat yang misalnya kita ambil. Seperti pada pagi hari ini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan kalau kita membaca secara keseluruhan dari pasal 11 ini saudara, di situ disebutkan saksi-saksi iman. Mereka itu memang hidup dalam perjanjian lama, seperti Nuh, Abraham, Musa, Yefta, Kaleb, Daud, Simeon dan sebagainya, Samuel dan sebagainya. Mereka itu bukan dikatakan mencari berkat-berkat jasmani. Justru kalau kita melihat, mereka itu
mendapat satu tempat yang tidak mereka lihat di muka bumi ini. Dan kalau kita melihat misalnya Musa rela meninggalkan segala kemewahannya di Mesir. Karena apa? Karena dia rindu untuk dia bersekutu bersama-sama dengan umat Israel. Dan dia dipercaya oleh Tuhan memimpin bangsa Israel yang dikatakan oleh Alkitab tegar tengkuk itu ke satu negeri yang Tuhan berikan kepada mereka, yaitu tanah Kanaan. Kemudian kalau kita melihat yang lain, Abraham. Siapa Abraham? Kita tahu Abraham disebut sebagai bapa orang percaya. Dia dipanggil oleh Tuhan, rela meninggalkan kenyamanannya, keenakannya, kemewahannya di tempat yang lama, di Haran, di Ur-Kasdim. Kemudian dia keluar kemana? Ke negeri yang tidak dia tahu. Karena dia berpindah dari kemah yang satu ke kemah yang lain, dari persinggahan yang satu kepada persinggahan yang lain. Dan dikatakan Abraham ini tetap menurut kepada Tuhan. Seperti halnya Nuh yang disuruh membuat bahtera di tempat yang tidak wajar, di sebuah gunung. Dia nurut dan tidak tahu apa yang akan Tuhan lakukan. Dan apa yang Nuh lakukan itu bukan hal yang mudah. Itu yang Nuh lakukan itu berpuluh-puluh tahun. Dan kalau saya mendengar beberapa hari yang lalu lewat video di WhatsApp, bahtera Nuh replikanya dibuat letaknya di USA, di kota Kentucky. Tepatnya nggak tahu, tapi katanya di daerah Kentucky. Dan di situ ukurannya sama dengan apa yang Alkitab ada. Tetapi ya beda, di situ ada kafenya gitu. Sekalipun ada binatang-binatang juga di video itu. Tetapi beda dengan apa yang waktu itu Tuhan perintahkan kepada Nuh. Dan Nuh membuatnya itu cuma ditemani oleh istrinya, 3 anaknya, 3 menantunya. Sebab orang-orang yang lain mereka mencemooh, mereka menganggap Nuh gila dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga Nuh berjuang bersama dengan keluarganya, 8 orang itu, dan hanya 8 orang itulah juga yang diselamatkan. Demikian juga Abraham. Dia mau meninggalkan kemewahannya, berjalan ke satu persinggahan ke persinggahan yang lain, sampai istrinya mau diambil istri oleh Abimelekh, demikian juga oleh Firaun yang di Mesir. Tetapi tetap aja Nuh setia. Bahkan kesetiaan Nuh, ketaatan Nuh, kita tahu pada waktu dia mendapatkan anak yang diberi nama Ishak, yang sudah umurnya tua, lanjut usia, mereka baru mendapatkan Ishak. Tetapi pada satu kali firman Tuhan berkata, bawa anakmu ke satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu, dan jadikan dia korban bakaran untuk aku. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham tetap setia, tetap menurut. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa Abraham dibenarkan oleh Tuhan oleh karena percayanya. Dan sampai akhirnya mereka sampai ke Gunung Moria. Di situ Ishak diikat. Dan luar biasanya yang saya heran, kenapa Ishak yang berkata, Bapa, semua sudah tersedia. Kayu api, tali, semua udah ada. Di mana anak domba yang akan dipersembahkan? Di dalam hati Abraham, dia berkata, kamu nak. Tetapi dia berkata, Tuhan yang akan menyediakan. Dan benar, pada waktu
sampai di puncak gunung itu Abraham membuat mezbah dan akhirnya Ishak diletakkan di atas mezbah. Ishak juga nurut. Itu yang saya heran. Itu Ishak sudah remaja loh. Sudah remaja. Kalau saya, anak saya 3, diminta 1 sama Tuhan kalau buat dikorbankan untuk disembelih, aduh kayaknya gak bisa ya. Ya memang saya menyerahkan ketiga anak saya untuk mereka dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya, supaya mereka itu hidup untuk memperkenan Tuhan. Itu cuma yang menjadi doa saya sebagai orang tua. Saya tidak memberikan warisan apa-apa, tetapi saya berdoa setiap hari supaya mereka menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang hidup seturut dengan kehendaknya bersama keluarga mereka masing-masing. Itu yang menjadi doa saya, kerinduan saya. Bahkan untuk jemaat juga saya selalu berdoa, selalu jemaat itu ada di dalam jalurnya Tuhan, supaya jemaat itu mengerti akan rencana dan kehendak Tuhan di dalam setiap hidup mereka, supaya mereka bisa menyenangkan hati Tuhan saja. Tidak ada lain, saudara, yang kita mau senangkan di dalam hidup ini kecuali hanya Tuhan, karena Dialah pemilik hidup kita. Nah, kembali kepada Abraham. Dan pada waktu itu pisau sudah mau dihujamkan kepada Ishak, maka malaikat Tuhan berkata, tahan. Dan Tuhan berkata bahwa aku tahu bahwa engkau memang lebih mengasihi aku daripada anakmu. Dan maka dari itu dia disebut sebagai bapa orang percaya. Ada alasannya, saudara. Karena di dalam usia yang tua mendapat anak, kemudian anak itu harus dipersembahkan, bukan hal yang mudah. Tetapi itu yang Abraham kerjakan, karena dia lebih mengasihi Tuhan dibandingkan mengasihi apa yang ada di dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tahu, tadi saya katakan bahwa di dalam surat Ibrani pasal 11 itu semua berbicara mengenai saksi-saksi iman, mereka yang rela meninggalkan kenyamanan dunia. Mereka rela meninggalkan itu semua karena mereka menurut kepada Tuhan. Mereka mau menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau kita melihat hidup mereka di dunia itu tidak happy, seolah-olah seperti itu. Mereka ada yang dibunuh, mereka dipenggal dan sebagainya. Demikian juga di dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Tidak ada dari mereka yang hidup di dalam kewajaran duniawi. Mereka hidup begitu menderita di dalam dunia ini. Seperti apa yang Tuhan Yesus katakan, kalau ikut Dia, ikut salib sangkal diri. Dan Tuhan berkata, serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, tetapi bagi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Tetapi kalau kita melihat di dalam Alkitab, murid-murid rela untuk setia taat kepada Tuhan. Sekalipun dia harus berhadapan, mereka berhadapan dengan Kaisar Nero yang bengis. Mereka berhadapan dengan kaisar-kaisar yang bengis. Dan sampai ada yang dipancung kepalanya, ada yang dibakar hidup-hidup. Dan Yohanes dibuang di Pulau Patmos sendirian, sudah tua renta 90 tahun. Tetapi Yohanes tetap setia kepada Tuhan. Dia tahu bahwa kesetiaannya, penurutannya kepada Tuhan sampai akhirnya itu akan membuahkan satu hal yang luar biasa di dalam hidupnya. Dia akhirnya akan beroleh kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Seperti halnya Abraham, yang sekalipun dia dikatakan
orang yang diberkati oleh Tuhan di dunia ini. Tetapi dia berkata bahwa dia merindukan satu tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air sorgawi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita hidup di zaman yang modern. Semua serba ada. Kita hidup mau beli apapun bisa kalau punya uang. Kita hidup di zaman yang enak, yang canggih. Apa yang kita cari di dunia ini, saudara? Banyak orang yang sudah terikat dengan kemewahan dunia, sehingga banyak mereka karena ajaran yang keliru beberapa puluh tahun yang lalu berkata, kalau ikut Tuhan Yesus kamu akan kaya. Sehingga banyak orang Kristen yang mengejar kekayaan dunia itu, mereka tidak tahu akan apa yang sebetulnya Tuhan lakukan di dalam kehidupannya sampai mati di atas kayu salib. Untuk apa? Menebus dosa kita, agar supaya di tempat di mana Tuhan Yesus ada, kita ada. Itu adalah misi Kristus di dalam penyelamatan umat manusia ini. Dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, karena begitu besar akan kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada dia beroleh hidup yang kekal. Mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini misi Bapa, memberikan Kristus untuk dunia ini, mati di salib, yaitu supaya kita dipindahkan dari dunia ini kepada kehidupan yang kekal. Kita tahu dunia ini semakin mewah, semakin banyak daya tariknya. Tetapi saudara, ketahuilah, satu kali dunia ini akan dihukum. Dunia ini akan berubah menjadi lautan api, kebinasaan kekal yang ada. Untuk itu Tuhan tidak akan memartir kita untuk hidup di dalam dunia ini, kenyamanan di dunia ini. Tuhan tidak memartir kita di tempat ini. Maka dari itu, sebagai orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan, yang setia kepada Tuhan, acap kali kita mengalami macam-macam pergumulan, persoalan di dalam hidup kita. Karena apa, saudara? Bukan Tuhan gak sayang kita, karena Tuhan rindu untuk membentuk hidup kita, agar supaya kita ini tidak betah di dunia ini, supaya kita tahu, sadar bahwa dunia ini bukan tempat kita yang nyaman, dunia ini bukan tempat tinggal kita yang permanen. Maka dari itu, bersyukurlah saudara dengan apa yang sekarang ini kita miliki. Jangan kita hanya bertujuan menumpuk kekayaan di dunia ini. Kita lupa bahwa dunia ini bukan tempat yang aman bagi kita. Dan Tuhan sudah menyediakan tempat yang indah di dalam kerajaan surga. Maka dari itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya kala itu, dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepada Dia, bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, agar supaya di tempat di mana Yesus berada, kita juga berada. Tuhan Yesus berkata waktu itu kepada murid-muridnya, kamu pun berada. Tetapi apakah ke-12 murid-muridnya itu semua setia kepada Tuhan? Ternyata ada satu yang balelo. Saudara tahu nggak balelo? Satu yang mengkhianati, yaitu Yudas Iskariot. Nah, ayat itu berlaku bagi kita. Makanya di dalam doa Tuhan Yesus, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17, Yesus berkata bahwa Yesus berdoa bukan hanya untuk murid-muridnya waktu itu, tetapi juga untuk mereka yang diberitakan kabar baik oleh murid-muridnya turun-temurun
sampai kita yang mendengar akan kabar baik, yaitu Injil keselamatan itu, Tuhan Yesus juga berdoa bagi kita supaya kita itu satu, menjadi satu bersama dengan Yesus, bersama-sama dengan Bapa, menjadi satu. Alangkah indahnya saudara, persekutuan bersama-sama dengan Kristus, dengan Bapa di dalam kerajaan surga itu. Maka dari itu, saudaraku, sekalipun masih banyak ajaran-ajaran yang berkata, iman, kamu sakit, doa, sembuh, sembuh. Saudara, sekalipun saudara sekarang ini sembuh, apakah saudara nggak akan mati nantinya? Pasti satu kali kan mati juga. Maka dari itu, ya udahlah, kalau memang sakit, terima ke dokter, ya ke dokter, minum obat, jaga kesehatan, penting supaya kita bisa memuliakan Tuhan lewat tubuh kita juga. Tetapi kita nggak usah ngotot-ngotot untuk kita mau sembuh, mau dapat kantong yang gede. Kita usaha, kita kerja keras. Yang sekolah-sekolah yang rajin, jangan males-malesan. Pasti Tuhan juga akan campur tangan di dalam setiap hidup kita. Dan kita pasti tahu bahwa tujuan Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita, supaya kita ini tidak dihukum di dunia ini. Karena betapa ngerinya penghukuman kekal di dalam api neraka itu, saudara. Tuhan Yesus tahu persis itu. Makanya dia rela mengorbankan dirinya untuk mati di atas kayu salib, menanggung dosa kita, agar supaya kita yang percaya, bukan hanya percaya, tetapi melakukan kebenaran firman itu, mengasihi Tuhan dengan benar, kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Mari saudara, kalau pada pagi hari ini kita juga dipersiapkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, mengingat akan kesengsaraan Tuhan, mengingat akan kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, mati di salib untuk menebus dosa kita. Maka dari itu, biar kita yang sudah ditebus, hidup kita sudah bukan milik kita lagi. Kita akan belajar mengabdikan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Belajar agar supaya hidup kita selaras dengan apa yang Tuhan mau. Kita boleh mengenakan pikiran dan perasaan Kristus di dalam hidup kita. Seperti visi gereja kita, menjadi seperti Kristus. Itu bukan slogan, tetapi itu harus kita gumuli setiap saat. Dan kita akan berjuang supaya kita benar-benar menjadi seperti Kristus, menjadi seperti anak tunggalnya. Dia adalah teladan yang benar di dalam hidup kita. Kita mau ikuti agar supaya hidup ini sungguh-sungguh dapat menyenangkan hati Tuhan, sehingga pengorbanannya tidak sia-sia. Dan kita mau menjadi orang-orang yang beriman, bukan beriman menurut apa yang anggapan orang-orang sekarang katakan, beriman untuk mendapatkan sesuatu berkat materi di dalam dunia ini, tetapi beriman yang benar, yaitu kita menurut kepada kehendak Allah. Beriman kita melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, penurutan akan kehendak Allah. Itulah iman yang benar sebagai orang percaya. Maka dari itu, saya percaya bahwa jemaat Mount Olive Family berjuang untuk dapat hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita berjuang bersama. Dan saya bersyukur setiap renungan pagi yang boleh saya bagikan, ada beberapa yang merespon, bukan cuma amin, jempol, atau apapun, tetapi yang merespon, Bu, susah ya. Saya bilang, iya, tetapi kita berjuang bersama-sama. Iya, saya semangat kok. Saya bersyukur ada mereka yang mempunyai pemikiran seperti itu, yang merespon seperti itu. Itu membawa saya lebih semangat lagi untuk kita boleh berjuang bersama-sama. Sebab waktunya terlalu singkat hidup kita di dunia ini. Dan bahkan kalau kita melihat akan keadaan dunia ini, yang sekarang ini pandemi, bukan di negara kita toh, hampir di seluruh belahan dunia ini.
perekonomian sudah semakin memburuk. Bersyukur kita masih bisa makan, kita masih bisa menikmati berkat Tuhan. Tapi ini bukti bahwa dunia itu bukan tempat yang aman bagi kita. Mau kemana kita? Ayo tingkatkan kehidupan kita. Semakin kita dapat menyenangkan hati Tuhan, semakin kita membenahi kehidupan rohani kita. Di masa-masa yang panjang di rumah ini, kita mau belajar firman lebih banyak, mendengarkan firman Tuhan yang benar. Jangan yang didengar berkat-berkat jasmani melulu. Kita akan dengar supaya hidup kita diubahkan menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Itu yang benar, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalam hidup kita. Mari saudara, pagi ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita boleh bersekutu bersama-sama dengan tubuh dan darahnya. Bersyukur kesempatan masih Tuhan berikan kepada kita di dalam masa yang sulit ini, tetap kita dapat bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Ya Allah yang luar biasa dalam hidup kita, Allah yang benar yang harus kita ikuti, bukan lewat ucapan mulut, tapi lewat tindakan kita, supaya nama Tuhan benar-benar dipermuliakan dalam setiap hidup ini. Amin. Buat firman Tuhan. Biar pujian ini merupakan doa kita dan kerinduan kita kepada Tuhan. Hidup seluruh kehendak-Mu Tuhan, ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Seluruh kehendak-Mu Tuhan, ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, yaitu hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Dengan sungguh kita lakukan pujian ini, saudara yang di rumah, dengan sikap berdiri kita lakukan pujian ini, merupakan doa dan kerinduan kita, agar supaya itu yang menjadi kerinduan kita keluar dari dasar hati kita. Mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Mau hidup seluruh kehendak-Mu Tuhan, ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi
sudah mempersiapkan roti dan anggur di tangan masing-masing. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan dan saudara semua siap untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara, Yesus kala itu tergantung di atas kayu salib. Tubuhnya hancur dan darahnya tercurah. Dia berkata bahwa dia rindu untuk selalu bersekutu dengan kita. Maka dari itu pada saat ini, biar hati kita tetap memiliki kerinduan untuk terus bersekutu dengan Dia. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita akan makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita angkat cawan anggur ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan.
setiap kami, Mount Olive Family, menyenangkan hatimu. Itulah yang menjadi kerinduan setiap kami. Bawa kami terus untuk kami berjalan bersamamu. Berikan kepada kami Tuhan, supaya kami memiliki hati yang mau terus dibentuk, mau berubah, punya kerinduan untuk menjadikan Engkau segala-galanya di dalam hidup ini. Berkati seluruh jemaat-Mu, sekalipun sudah sekian bulan hamba tidak pernah berjumpa dengan mereka. Hamba percaya bahwa mereka ada di dalam pimpinan tangan Tuhan yang kuat. Engkau memberkati mereka, dan kami bersyukur mereka tetap ada di dalam pemeliharaan-Mu. Engkau tolong khususnya yang ada di dalam kelemahan tubuh, mereka tetap setia kepada Tuhan. Engkau berkati pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini. Engkau berkati Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berkati presiden kami. Berkati Tuhan untuk tim medis yang ada di bangsa kami. Penanganan COVID ini boleh tetap dilakukan dengan semaksimal mungkin. Dan bahwa setiap warga daripada bangsa kami ini, mereka mempunyai hati yang mau mengerti dan menurut. Mereka boleh benar-benar dapat menjaga akan aktivitas mereka, akan kebersihan mereka, akan menjaga jarak seperti protokol kesehatan yang sudah katakan. Beri hikmat kepada mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua di dalam tangan-Mu. Kau juga berkati setiap persembahan yang dipersembahkan oleh anak-anak-Mu. Kami percaya semua boleh berguna untuk pelayanan pekerjaan-Mu. Demikian juga untuk membantu mereka yang ada di dalam kesulitan, baik untuk jemaat maupun mereka yang bukan jemaat, baik untuk hamba-hamba-Mu dimanapun juga berada. Terima kasih Bapa, berkat-Mu Kau limpahkan kepada semua anak-anak-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan dengan Roh Kudus ada selalu nyata di dalam kehidupan saudara-saudara, mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Dan sekali lagi atas nama gereja kami mengucapkan terima kasih bagi saudara-saudara yang setia memberikan persembahan untuk baik pelayanan pekerjaan Tuhan, juga untuk persembahan misi, persembahan diakonia yang kami salurkan kepada mereka yang berhak untuk menerimanya, agar supaya gereja kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih saudara, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati semuanya. Amin.